Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi bersama saya Popon di channel BM Movie, channel yang akan membantu kalian merangkum intisari dari film. Dan kalian nggak perlu susah-susah lagi ke bioskop atau menghabiskan kuota untuk streaming online. Oke, sesuai janji Popon, di video Wolf Creek seri pertama, saya akan membahas Wolf Creek seri kedua secara keseluruhan. Film ini telah rilis pada tanggal 30 Agustus tahun 2013. Film ini adalah lanjutan dari film Wolf Creek yang pertama, di mana pembunuhnya masih berkeliaran. Bagi yang belum menonton Wolf Creek yang pertama, link videonya saya taruh di deskripsi. Di dalam film ini bercerita tentang pembunuh sadis bernama Mick Taylor yang suka mencari korban-korban baru. Apakah di Wolf Creek yang kedua Mick bisa ditaklukkan? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini memperlihatkan dua orang petugas polisi yang sedang standby di pinggir jalan. Tak lama setelah itu, terdapat mobil melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 km per jam. Walaupun mobil itu masih di bawah 100 km per jam, polisi itu pun masih akan menilangnya. Mereka sengaja menilang pengemudi itu karena mereka sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil memberhentikannya, pengemudi itu pun langsung turun dari mobil. Dia bernama Mick. Si petugas mengatakan bahwa Mick melewati batas kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama, si polisi langsung menilangnya. Karena kesal polisi itu menilangnya, akhirnya Mick mengeluarkan senjata snipernya untuk menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang mengemudi langsung tewas di tempat. Karena mobilnya tidak bisa dikendalikan, akhirnya mobilnya terjun ke sungai kering. Di sana Mick langsung menghampirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak berselang lama, Mick memutuskan untuk membakar mereka agar menghilangkan jejaknya. Scene kemudian berpindah kepada pasangan sejoli Jerman yang bernama Rutger dan Katharina. Mereka menumpang dari satu mobil ke mobil lainnya menuju Wolf Creek. Sesampai di Wolf Creek, mereka melihat pemandangan yang indah. Tak terasa hari pun mulai menunjukkan malam hari. Mereka pun lalu membuka tenda untuk berkemah di dekat situ. Di tengah malam, Mick secara tidak sengaja melihat cahaya kecil dari kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Mick langsung menuju ke cahaya tersebut. Sesampai di sana, Mick bertemu dengan mereka berdua. Rencananya, Mick ingin memberikan tumpangan kepada mereka, tapi Rutger menolak hal tersebut. Karena penolakan itu membuat Mick menjadi marah dan tidak segan-segan langsung menusuk Rutger dari belakang. Sementara si wanita langsung dipaksa untuk melakukan swadi papap dengan Mick. Ia mulai membuka semuanya dari Katharina. Di saat yang sama, Rutger bangkit dan langsung memukul Mick dari belakang. Tapi Rutger dikalahkan dengan mudah. Karena mengganggu aksinya, ia pun langsung membunuhnya di tempat. Karena Mick sudah tak mau melakukan itu lagi, akhirnya Katharina dibuat pingsan olehnya. Bangun-bangun, ia melihat Rutger telah dimutilasi oleh Mick. Mengetahui hal itu, Katharina langsung berlari dengan sekuat tenaga. Mick yang mengetahui bahwa dia kabur, akhirnya mulai mengejarnya. Sampai di suatu ketika, Katharina ditemukan oleh seorang turis Inggris bernama Paul. Dengan cepat, Paul membawanya untuk masuk ke dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mick, hingga pada akhirnya mereka menabrak pohon. Dengan cepat, Mick langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh Katharina. Mengetahui bahwa Katharina tewas, akhirnya ia berusaha untuk kabur dari Mick. Dengan sangat-sangat menyesal, Paul meninggalkan tubuh Katharina di pasir. Karena Paul berpetualang sangat jauh, ia pun tersesat dan tidak tahu arah. Karena bensin juga mau habis, ia pun menunggu bantuan di pinggir jalan. Tapi ketika melihat mobil besar, Paul langsung sadar bahwa dia adalah Mick, si pembunuh Katharina. Mengetahui hal tersebut, Paul langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara Paul dan juga Mick. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur. Namun tiba-tiba ban mobilnya langsung pecah. Ia pun langsung oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Tidak tinggal diam, Mick langsung mendorong mobilnya. Mobil Paul pun langsung masuk ke dalam jurang. Tidak hanya itu saja, Mick sengaja membiarkan mobil besarnya menghantam mobil milik Paul dengan harapan Paul akan segera tewas. Tapi nyatanya, Paul berhasil kabur dari tempat tersebut.
Karena sudah tidak ada kendaraan lagi, terpaksa Paul berjalan untuk mencari bala bantuan. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya Paul tidak kuat dan langsung terjatuh. Karena Paul melihat sekilas rumah, ia pun bangkit lagi untuk pergi ke sana. Akhirnya ia pun santai di tempat itu dan dengan tubuh yang sudah sangat kelelahan. Untung saja pemilik rumah itu sangatlah baik dan membiarkan Paul untuk tidur di rumahnya. Paul juga diberikan makan untuk mengisi tenaganya. Tidak hanya itu saja, pemilik rumah juga menawarkan untuk mengajak Paul ke kota terdekat. Paul pun setuju dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Mick datang kembali untuk mencari si Paul. Tidak tinggal diam, si pemilik langsung keluar dengan membawa senjata untuk mengusir Mick dari rumahnya. Mick pun berpura-pura untuk pergi dari sana. Ketika si kakek ingin menaruh senjatanya, tiba-tiba Mick kemudian menodongkan senapannya. Seketika dia langsung tewas di tempat. Si nenek juga ditembak, yang membuat ia tewas seketika. Paul yang mengetahui bahwa tempat itu tidaklah aman, langsung memutuskan pergi dari tempat itu. Sementara Mick mengejar Paul dengan mengendarai kuda. Dengan bersusah payah untuk menghindari Mick, akhirnya Paul tertangkap dan dibuat pingsan. Bangun-bangun dia sudah berada di penjara bawah tanah rumah Mick. Mick sangat marah karena Paul ikut campur dalam urusan Katarina. Oleh karena itu, Paul pun juga terlibat dalam masalah ini. Saat Mick mau menyiksanya, Paul dengan cepat mengajak Mick untuk menyanyikan lagu-lagu dari Australia. Walaupun Paul berasal dari Inggris, tapi ia memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mick mengajak Paul untuk bermain kuis atau tanya jawab tentang budaya dan sejarah Australia. Di mana jika Paul salah menjawab soal, maka jarinya akan dipotong. Terdapat 10 soal di mana 5 soal berhasil dijawab, maka Paul bisa bebas. Paul berhasil menjawab 2 soal pertama. Ketika soal ketiga berlangsung, Paul menjawabnya dengan sangat benar. Tetapi, Mick menganggap jawabannya adalah salah. Hal itu membuatnya kehilangan 1 jari. Pertanyaan pun dilontarkan kembali kepada Paul. Tapi jawaban yang seharusnya sudah benar malah disalahkan oleh Mick. Paul meminta untuk memotong jari pada tangan satunya. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengambil palu yang berada di dekatnya. Ketika Mick ingin mengambil minuman di belakang, Paul diam-diam menaruh palu di sampingnya. Ia pun disiksa oleh Mick setelah berkata bahwa Mick suka sesama jenis. Ia pun tidak segan-segan ingin membunuhnya. Tetapi dengan cepat, Paul memukul wajahnya dengan palu. Paul pun langsung melepaskan ikatan yang mengikat kakinya. Setelah berhasil, ia pun berusaha kabur dari tempat tersebut. Tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil. Tidak hanya itu, ia juga melihat banyaknya bangkai manusia di tempat itu. Di saat yang sama, Mick melepas hewan peliharaannya untuk mengejar si Paul. Tapi untung saja Paul tidak tergigit oleh hewan tersebut. Mengetahui kalau jalannya tidak memungkinkan, ia pun mencoba untuk bersembunyi. Ia melihat bayangan dan mengira itu adalah Mick. Ketika sosok itu mendekat, ternyata itu bukanlah Mick, melainkan orang lain. Mick ternyata ada di belakangnya dan langsung mencekiknya, dan juga memukulinya hingga ia pingsan. Di saat dirinya tersadar, ia telah berada di kota dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia pun ditemukan oleh polisi. Di akhir cerita dijelaskan bahwa Paul mencoba menjelaskan tentang Mick kepada polisi, tetapi polisi malah menahan Paul sebagai tersangka pembunuhan yang belum terselesaikan di Wolf Creek. Selama penyelidikan, Paul mengalami gangguan mental dan dideportasi kembali ke Inggris. Akhirnya scene ditutup dengan Mick berjalan tanpa merasa bersalah dan cerita pun selesai. Kali ini ternyata Mick belum terungkap aksinya dan masih berkeliaran mencari masa lain. Ya nggak aneh sih mengingat film ini akan merilis seri ketiganya. Ya pelajarannya selalu berhati-hati dengan orang asing dan tetap waspada karena kejahatan selalu mengintai. Sekian dulu alur cerita Wolf Creek kedua. Apa pendapatmu tentang film ini? Film apa lagi yang pengen Popon bahas? Jangan sungkan tulis di komentar. Popon undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.